Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat datang bagi para peserta webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-46. Pada hari ini kita mengambil tema Komunitas Lintas Iman mendukung dan mendoakan suksesnya PON 20 Papua 2021. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan jalannya webinar kita. Yang pertama adalah webinar ini akan direkam dan nantinya akan diupload di YouTube kita, yaitu Agama Cinta Official. Dan saat ini juga kita live streaming di Facebook kita, yaitu Sekjen Agama Cinta. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang nantinya akan dikirim di kolom komentar. Bagi para peserta yang tidak mengisi link tersebut, mohon maaf tidak akan dibuatkan sertifikat seperti itu. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita perdengarkan lagu Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanah yang mulia,
Terima kasih, semoga dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya semakin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Mungkin saat ini kita hanya bisa mendengarkan terlebih dahulu, namun tidak menutup kemungkinan agar nanti ke depannya kita semua bisa berkumpul secara offline, tatap muka, ada acara agama cinta secara besar, sehingga kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan dengan rasa bangga di dada. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Koordinator Agama Cinta. Pada Gus Soleh, kami persilakan. Tes suaranya Mas Nurul jelas? Oke, mantap Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam damai, agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama meskipun melalui virtual Zoom. Kami yakin meskipun raga kita jauh, tetapi mata dan hati kita dekat meskipun melalui virtual Zoom ini. Sahabat komunitas lintas iman agama cinta yang kami cinta sayangi. Pada siang hari ini, agama cinta di edisi ke-36, kita sama-sama memberikan dukungan dan doa agar pelaksanaan Papua atau PON ke-20 di Papua tahun 2021 ini dapat berlangsung dengan aman, dengan baik, dengan sukses, dan yang utama untuk lebih merekatkan kita sesama anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Acara ini sengaja kami gelar setelah kami melihat media bahwasanya PON ke-20 di Papua ini tetap akan dilaksanakan di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19, dan juga acara ini sengaja kami gelar karena sepekan sebelumnya kita masih melihat berita ada beberapa anggota TNI yang ditembak ataupun diserang oleh kelompok orang-orang pengacau keamanan, bahasa gampangnya yaitu teroris yang ada di Papua ini. Tetapi konsistensi daripada Presiden Jokowi dan juga kesiapan daripada para pemerintah setempat, baik itu Gubernur Papua maupun kepala daerah setempat, tetap siap akan melaksanakan PON ke-20 ini di Papua. Maka untuk mendukung itu semuanya, di tengah pelaksanaan PON ada dua permasalahan yang mau tidak mau masih ada di depan mata kita, yaitu satu, adanya pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir ataupun masih pada level 3, dan juga pengacau keamanan yang ada di Papua ini. Maka dari itu, kita selaku anak bangsa sangat penting memberikan dukungan dan juga motivasi kepada seluruh khayal rame yang ada di Indonesia ini
terlebih-lebih kepada masyarakat Papua yang ada. Agar pelaksanaan PON ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan kondusif tanpa ada gangguan yang berarti. Di sini diperlukan kesigapan dari aparat keamanan, baik itu dari Menko Polhukam maupun Badan Intelijen Negara, dari TNI dan Polri, bagaimana bisa menjaga dan terciptanya kondusivitas di dalam pelaksanaan PON yang ke-20 di Papua ini. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini sangat mencoreng nantinya di dunia olahraga dan juga di dalam kedamaian bangsa dan negara kita. Maka dari itu, kita selaku orang yang beriman, tidak ada kekuatan sedahsyat doa. Mari kita angkat di dalam doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita selaku orang beriman meyakini ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita hidup di negeri Pancasila, yang mana dalam sila yang pertama yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Seluruh rakyat Indonesia diwajibkan sesuai dengan dasar negara kita, yaitu untuk bertuhan. Dan di dalam kita bertuhan memiliki senjata yang super ampuh yang namanya yaitu doa. Maka dari itu Papua adalah kita. Apapun yang terjadi dan derita yang ada di Papua adalah derita kita juga. Jangan sampai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ini atau PON yang ke-20 yang ada di Papua adanya gangguan dari orang-orang yang tidak kita inginkan, yaitu dari kelompok-kelompok teroris atau kelompok-kelompok pengacau keamanan. Terlebih-lebih Indonesia saat ini mengalami perkembangan pesat. Banyak negara-negara ketiga yang tidak menginginkan kemajuan daripada bangsa ini. Mereka senantiasa mencari celah agar Indonesia tidak dalam keadaan adem ayem, tetapi berharap adanya bentrokan seperti Timur Tengah, dan mereka mengambil keuntungan di tengah-tengah adanya chaos ataupun adanya bentrokan di antara anak bangsa. Doa kita semuanya, kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kita yakini. Satu, agar pelaksanaan PON ke-20 di Papua ini berjalan baik, aman, damai, lancar, dan yang utama dapat memberikan berkah buat masyarakat Papua dan sekitarnya. Dan yang kedua, kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi Indonesia. Dan yang ketiga, kita berdoa agar negara kita senantiasa sesuai dengan harapan founding father kita dapat terwujud menjadi negeri yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara. Mari kita ikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Kami hadirkan para tokoh-tokoh lintas iman, yang mana kehadiran dan keberadaan beliau ini benar-benar dari komunitas lintas iman yang cinta kedamaian, yang cinta NKRI. Bukti cinta tersebut diundang di agama cinta dengan kerendahan hati, dengan legowo, dengan jembar hati, mau hadir dan ikut serta di dalam acara ini. Agama cinta dari kita, oleh kita, untuk Indonesia damai. Agama cinta di atas dan untuk semua golongan dan semua agama. Agama cinta tidak berkepentingan apapun dan tidak ada underbo daripada salah satu partai. Agama cinta mengajak semua komponen anak bangsa yang ada di Indonesia ini
baik itu tokoh agamanya utamanya dan juga semua umat beragama di Indonesia. Mari sama-sama kita kembangkan kalimatun syawa, bahasa yang universal daripada agama kita. Contoh soal yaitu tentang keadilan, tentang cinta, tentang kasih, dan tentang sayang kepada umat manusia. Karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kebencian. Kebencian itu adalah darkness atau kegelapan, sifat daripada setan yang terkutuk. Kita adalah hamba Allah, hamba Tuhan, yang mana diciptakan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, yaitu sebagai pengelola di muka bumi ini. Di dalam pengelolaan ini, kita tidak bisa menggunakan sifat-sifat syaitoniyah, yaitu kebencian, kesirikan, adu domba, apalagi ujaran-ujaran kebencian. Semuanya itu adalah darkness, ajaran kesesatan. Agama mengajarkan cinta, agama mengajarkan kasih. Contoh soal di dalam Islam, kita apabila tidak hafal doa dari yang lainnya, maka bisa juga cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Maha Penyayang. Akan tetapi banyak sekali di antara kita ini ucapan Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang ini hanya ada di lisan kita, tidak direfleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila seluruh rakyat Indonesia bisa melakukan atau bisa menjalankan ritual secara baik, maka dibarengi juga dengan ataupun soleh ritual, dibarengi dengan soleh sosial. Kami yakin, bahkan hakul yakin, Indonesia ini dengan kekuatan 6 agama yang resmi yang ada di Indonesia menjadikan suatu bentuk kekuatan yang maha dahsyat yang ada di Indonesia ini. Kita sama-sama fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, di dalam membangun bangsa dan negara ini. Bukan dengan ujaran kebencian, bukan dengan caci maki. Makanya di agama cinta tidak pernah membicarakan tentang teologis. Karena masalah teologis ini adalah masalah dogma ataupun keyakinan masing-masing agama. Nama agamanya juga berbeda. Ya jelas, di dalam cara menempuh atau menuju jalan ke Tuhannya juga berbeda. Jangan dipaksakan sama. Inilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang sama jangan dibedakan, yang berbeda jangan disamakan. Islam dan Kristen dan Katolik dengan Hindu dan Buddha, ini jelas berbeda. Jangan dipaksakan di dalam cara beribadahnya sama, cara mengenal Tuhannya sama, sama-sama jalan menuju mencari Tuhan, sama-sama mencari nirwana, mencari surga, mencari paradise, mencari jannah. Nah, adapun siapa yang benar? Yang benar adalah orang yang meyakini keagamaannya dengan baik. Apabila ada orang yang suka mencaci maki agama lain, itu perlu diragukan daripada keyakinannya. Berarti dia tidak yakin adanya keyakinan dirinya terhadap agamanya. Bagi orang yang berkeyakinan baik terhadap agamanya, jelas akan melakukan konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan juga saya tidak akan memaksakan sesembahan saya kepada kalian. Gus melakukan komunitas lintas agama ini bukan hanya setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Mulai di awal reformasi, terlebih-lebih di tahun 2000 sampai 2011. Gus sangat aktif karena membantu salah satu wakil kepala menjadi staf khususnya. Gus keliling se-Indonesia ini melakukan langkah-langkah persaudaraan lintas iman. Setelah beliau pensiun,
Gus juga istirahat. Akan tapi di saat adanya pilkada di Jakarta, tepatnya pilkada Ahok tahun 2017, Gus dibangunin lagi kan gitu. Karena melihat kondisi Jakarta yang begitu memprihatinkan, dijemputlah sama teman-teman, dan disitulah Gus aktif kembali melakukan acara ataupun kegiatan komunitas lintas iman ini. Dan dia dalam keadaan pandemi semacam ini, yang sangat efisien dan yang bisa kita lakukan melalui online ataupun melalui webinar semacam ini. Mari kepada semuanya, terlebih-lebih kepada tokoh lintas iman dan juga semua komunitas agama cinta ini, jangan pernah bosan untuk memberikan tauladan kepada seluruh anak bangsa Indonesia bahwa kita semuanya yang ada di sini ini berbeda, baik itu berbeda agama, berbeda suku, berbeda tempat, berbeda jenis kelamin, kan begitu. Ya, tapi kita dipersatukan oleh founding father kita dengan Bhinneka Tunggal Ika ini. Kita tunjukkan pada dunia di dalam perbedaan agama ini kita bisa bersatu. Melihat saat ini akan ada gawe besar di Papua. Nah, kita dari komunitas lintas iman sama-sama mendukung, sama-sama mendoakan agar bisa berjalan dengan baik. Inilah Indonesia kita. Inilah Bhinneka Tunggal Ika kita. Inilah yang diharapkan oleh founding father kita. Kita bisa menjadi anak bangsa yang baik apabila bisa menjaga, merawat, dan meneruskan daripada cita-cita luhur pendiri bangsa kita. Demikian dari kami. Terima kasih. Salam damai agama cinta. Salam Pancasila. Mari ikuti webinar agama cinta ini dari awal sampai akhir. Dan kita hadirkan hati dan pikiran kita menyatu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan PON Papua 20 ini berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses tanpa ada hambatan apapun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh MZ yang telah memberikan sambutannya mewakili dari Koordinator Agama Cinta. Untuk edisi yang ke ini ada yang 46 dan selanjutnya adalah sambutan dari staf sus milenial Presiden Jokowi sekaligus merupakan tokoh muda Papua yaitu saudara kita, Abang Gracia Billy Mambrasar. Namun sebelumnya saya cek di namanya belum hadir. Apabila Bang Gracia menggunakan nama lain, bisa langsung di-unmute. Oke, karena mungkin belum hadir ya staf sus kita, dikarenakan bisa langsung diaktifkan videonya agar kita bisa foto bersama. Monggo bagi para peserta, diaktifkan videonya. Ibu Julia Desire diaktifkan, Ibu Erta diaktifkan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oh iya siap Bang Medi. Bang Billy ada itu. Bang Billy. Billy Mambrasar ya nama. Ini alhamdulillah sudah hadir. Oke Bang Billy, monggo kami persilakan Bang Billy. Terima kasih, monggo Bang Billy. Ya, yang saya hormati seluruh pengurus Paguyuban Agama Cinta ya, yang ada di seluruh Indonesia, kemudian seluruh panitia acara seminar hari ini, dan seluruh peserta yang sudah mendaftar dan bergabung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Saya kebetulan juga sedang berada di Jayapura, tempat salah satu dari 3 kota yang akan diselenggarakan venue PON 2020, mendapat tugas untuk ikut memantau, memastikan kesiapan, dan mengkoordinasikan apabila ada hambatan-hambatan. Baru tadi malam diluncurkan simbolik siapnya Kota Jayapura untuk menjadi tuan rumah penyelenggara venue PON, dan dilakukan di Kota Jayapura dan dihadiri oleh 5 tokoh agama yang membawakan doa masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi lengkap semuanya tadi malam, dihadiri oleh ribuan orang juga,
dan gegap gempita PON sebenarnya memang cukup positif dan cukup mulai terlihat di sini. Butuh kita untuk terus mendorong masyarakat agar terus terlibat, memastikan keamanan, memastikan kelancaran penyelenggaraan sehingga yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai sukses bukan hanya administrasi, bukan hanya prestasi tapi juga administrasi dapat tercapai. Oleh sebab itu, saya sendiri berharap bukan hanya seluruh masyarakat Papua tapi masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama mendukung event acara yang akan menjadi wajah, cerminan dan harga diri seluruh bangsa Indonesia, di mana apabila sukses berjalan dan diselenggarakan di Papua maka akan menjadi kebanggaan kita semua. Saya pikir itu saja. Saya berharap sukses untuk acara webinar hari ini kepada seluruh pembicara dan juga memohon agar semuanya dapat mendoakan kelancaran dari event nasional yang ada di Provinsi Papua ini. Terima kasih. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Billy, tapi jangan close dulu Bang Billy, boleh kita untuk foto bareng. Kenang-kenangan untuk para peserta. Untuk para peserta jangan lupa diaktifkan videonya, kapan lagi bisa foto bareng dengan Abang Billy Mambrasar. Diaktifkan, boleh senyum, boleh gaya gini, ataupun gini, terserah ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya, sesi kedua. 1, senyumnya, 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Wah, Bib Jafar, Masya Allah, senyumnya. Oke, terima kasih banyak Bang Billy Mambrasar. Semoga sukses acaranya dan tetap sehat ya Bang ya. Terima kasih Bang udah menyempatkan untuk hadir di webinar Agama Cinta. Terima kasih Bang Billy. Sampai jumpa lagi Bang Billy. Terima kasih. Ya, acara sambutannya sudah, kemudian foto bersama sudah, maka akan dilanjutkan dengan acara utama kita, yaitu doa dan dukungan moral yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan lajunya acara ini akan dimoderatori oleh aktivis dari Papua langsung. Wah, tokoh muda Papua. Abang kita semua, yaitu Abang Medi. Kepada Bang Medi, kami persilakan. Masih Bang Nurul, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya seperti biasanya ya, salam agama cinta, salam nasional agama cinta ya, izin Gus ya. Baik, kalau yang mute mic boleh mute aja sambil sama-sama ya. Oke, salam agama cinta yang kita sering ucapkan bersama-sama sebelum memulai acara webinar ini sebagai penyemangat untuk beberapa jam ke depan ya. Baik, Pancasila dasar negaraku, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika semboyanku, Garuda di dadaku, merah putih tetap berkibar. Merdeka! 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 Yang terhormat Gus Soleh selaku penggagas agama cinta dan penanggung jawab webinar pada hari ini. Kakak Billy, saya panggil kakak ya, kita di Papua kalau di sana Mas ya, memanggil Mas sama aja, kita memanggil kakak ya, Kakak Gracia Billy Mambrasar yang biasa kita sapa dengan Kakak Billy. Oke, dan para narasumber yang kami kasihi, undangan serta para peserta webinar yang kami banggakan. Tema webinar kali ini adalah Komunitas Lintas Iman mendukung dan mendoakan suksesnya PON 20 Papua 2021. Semboyannya adalah Torang Bisa. Baik, sesi pertama sudah kita lalui dan kita izinkan kami sedikit menyampaikan 1-2 hal ya, bahwa event yang terselenggara di Papua adalah event yang tidak akan pernah terlupakan oleh generasi sekarang. Gitu. Pak Jokowi telah
menempatkan Papua untuk tahun ini di urutan teratas pemberitaan ya. Kemudian nanti PON berikutnya di ujung barat ya, yaitu Aceh ya. Jadi ini timur dan barat setelah PON ke-20 dan PON ke-21 di Aceh. Dan kalau dihitung tentang penyelenggaraan PON ini 4 tahun sekali, kalau bergilir ya, setiap provinsi yang 34, mungkin kita membutuhkan 100 tahun lebih lagi Papua akan jadi giliran untuk PON ini ya. Jadi kita generasi sekarang termasuk beruntung menyaksikan dengan mata kepala sendiri langsung. Apalagi kita yang ada di Papua. Wow, luar biasa ya. Mungkin kami tidak akan pernah menyaksikan hal ini lagi. Ya, 100 tahun ke depan itu berarti generasi kita yang berikut yang akan menyaksikan PON di Papua kalau bergilir ya untuk 34 provinsi. Itu dari kami dan sebelumnya saya sapa dulu ya, izinkan saya sapa kembali untuk para narasumber. Baik. Izin kami sapa Habib Reza Alhamid, sudah ada di ruangan webinar. Langsung mute supaya host menempatkan co-host ya. Oke baik, izin kami sapa lagi Bondan Wicaksono, Ketua Pemuda Katolik Komda Jakarta, sudah ada di ruangan webinar. Selamat siang semuanya. Selamat Baik, siang selamat Soleh siang, sehat dan ya. teman-teman. Baik, izin kami sapa Joko Mangku Iwayan Sudarma, Ketua Umum Penyuluh Hindu Indonesia. Sudah ada dalam Selamat siang, Bang Medi, Baik, Pak terima Kai, kasih. Sehat Soleh. ya, siap ya. Salam jumpa, Baik, sehat. izin kami sapa Ronald Risart Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI. Sudah ada dalam ruangan webinar ini. Baik, kita lanjut. Izin kami sapa PMD Totok Tejamano, SAG M.Hum, Penyuluh Agama Buddha. Selamat siang, salam cinta, merdeka. Oke, merdeka. Baik, izin kami sapa Aldi Destian Satya, Sekretaris Umum DPN Pakin. Sudah ada dalam ruangan webinar ini. Baik, nanti mungkin menyusul ya, kita random saja nanti pada saat penyampaian dari para narasumber. Di sini kami dari panitia ya, dari panitia memberi arahan untuk diberi kesempatan kepada para narasumber 10-15 menit untuk menyampaikan doa dan narasi dukungan untuk penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Nanti setelah memasuki menit terakhir, 5 menit terakhir, kami host akan mengingatkan kepada para narasumber supaya pada saat kedepannya kita untuk ruangan ini kita 1,5 jam kita bisa terpenuhi gitu. Kemudian nanti ada ruang acara yang lain gitu. Baik, setelah kami sapa ini, kami izinkan kami membacakan susunan acara singkat, yaitu sesi pertama tadi sudah, kita masuk seksi kedua, yaitu penyampaian dukungan doa dan narasi dukungan untuk penyelenggaraan PON 20 2001 di Papua. Kemudian sesi ketiga adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu tanya jawab ya dari peserta kepada narasumber. Mungkin kalau sempat Kakak Billy juga bisa bergabung untuk menjawab pertanyaan para peserta ya. Gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk di chat, kolom chat 3 pertanyaan yang serupa. Kemudian resend kita kasih kesempatan cuma 3 orang saja ya. Jadi nanti kita lihat susunan teratas. Nanti host mohon bantu kami moderator untuk melihat chat-chat yang ada. Kita kasih kesempatan 3 chat saja. Kemudian untuk pertanyaan langsung dari resend kita kasih kesempatan 3 menit. Kalaupun ada narasi atau pertanyaan, kita kasih kesempatan 3 menit. Kalau ada pertanyaan langsung fokus ke tema kita.
ya, supaya para narasumber siap menjawabnya. Kemudian yang acara yang lain dari bagian kedua ini adalah closing statement dari para narasumber. Kemudian setelah itu kesimpulan dan harapan oleh Gus Soleh, MZ sebagai penggagas agama cinta dan penanggung jawab webinar ini. Dan yang terakhir adalah penyampaian puisi untuk Papua atau doa penutup oleh Habib Jafar Sadiq Sufi Musafir. Baik, kita mulai menyapa para narasumber yang sudah tadi mempersiapkan diri untuk menyampaikan doa dan dukungan narasi kepada penyelenggaraan PON 20 tahun 2021 di Papua. Baik, Habib Reza Al-Hamid, host, sudah siap di tempat? Sudah berada dalam ruangan? Belum hadir. Habib Reza Al-Hamid, tokoh muda Muslim Papua. Wow, kita Papua kuasai tempat ini. Papua kuasai tempat webinar. Baik, Belum Habib, hadir, Bang Medi. silakan. Belum Bagaimana? hadir. Belum hadir. Belum hadir. Oke, kita random ya. Oke, izin Bondan Wicaksono. Iya. Oke, baik. Kesepakatan waktu, Pak Bondan Wicaksono, waktu kami berikan. Oh, perlu jadi share urutan screen ya? pertama ya? Perlu share screen? Nggak usah, kita Silakan. diskusi saja. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungten, dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya diundang dalam suasana kebangsaan yang luar biasa pada siang hari ini dalam webinar Agama Cinta bersama rekan-rekan seluruh lintas agama dan juga aliran kepercayaan, telah diundang oleh Gus Soleh secara langsung, dan terima kasih sekali diperkenankan hadir. Lalu juga rekan-rekan secara khusus kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua, luar biasa, telah menjadi tuan rumah PON yang ke-20. Semoga penyelenggaraan nanti dapat berjalan dan lancar. Tadi juga sudah disampaikan oleh staf khusus Bang Billy bahwa saat ini sedang ada proses finalisasi venue-venue yang akan digunakan oleh para atlet PON, dan mudah-mudahan momentum PON ini sebetulnya adalah momentum kebangsaan. Kita tahu bahwa Papua itu seperti surga kecil yang jatuh langsung di sana dengan berbagai kekayaan sumber daya alam serta keanekaragaman budaya yang ada. Ini betul-betul menjadi semangat, menjadi momentum persatuan meskipun di tengah pandemi. Masyarakat Papua dan juga seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik, sukses. Mudah-mudahan momentum PON itu juga bisa dirasakan sekelas seperti kita kalau nonton Olimpiade, atau sekelas kalau kita melihat arena perlombaan seperti Asian Games. Mudah-mudahan di setiap wilayah seluruh Indonesia itu menyaksikan bersama-sama suksesi PON yang akan diselenggarakan di Papua. Jadi momentum olahraga ini adalah momentum emas yang perlu kita dukung, perlu kita kuatkan, bukan hanya pemerintah saja, tetapi kita sebagai para tokoh, sebagai para aktivis, sebagai para lintas generasi dan PON. Dan tentu pada kesempatan siang hari ini, saya tentu tidak akan lama-lama
memberikan sharingnya nanti karena ada banyak tokoh juga yang akan turut mendoakan. Maka dengan tema yang diberikan oleh KONI melalui Torang Bisa, maka ini Torang Bisa bukan hanya untuk Papua, tetapi Torang Bisa untuk seluruh masyarakat Indonesia. Maka marilah kita dengan semangat gegap gempita untuk menyambut PON ini adalah menyambut kemajuan Indonesia dalam penyelenggaraan olahraga bukan hanya tingkat nasional, tetapi juga mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah Olimpiade, lalu juga banyak sekali atlet-atlet yang berkompeten dan berkualitas, juga tokoh-tokoh dari asli Papua, para atlet Papua yang menorehkan banyak prestasi. Mudah-mudahan dengan adanya PON semakin banyak lagi atlet-atlet profesional hadir di berbagai kancah setelah PON, baik tingkat Asia, tingkat Eropa maupun juga di tingkat dunia. Saya kira itu Bang Medi sharing singkat saya. Apakah ini langsung doa atau nanti? Boleh. Langsung doa, boleh. Oh, oke, baik. Karena ini memang undangannya juga sekaligus dengan doa dan saya mewakili dari Pemuda Katolik DKI Jakarta yang juga mewakili dari rekan-rekan dari KWI oleh Romo Heri ya, yang sebelumnya juga sudah dikontak oleh Gus Soleh. Maka marilah kita bersama-sama mendoakan suksesi PON ini adalah suksesi bersama, dan juga marilah kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dengan tetap menaati prokes, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga sudah vaksin bukan hanya sekali tapi 2 kali. Kalau ternyata nanti ada booster berarti itu bonus yang ketiga ya. Baik, saya akan berdoa mewakili dari agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama Katolik bisa mengikuti, dan seluruh lintas iman juga bisa bersama-sama kita mendoakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kami bersyukur atas iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami mengandalkan-Mu, dan senantiasa memohon kepadamu, Tuhan yang Maha Kasih. Kami bersyukur karena Engkau melahirkan kami di bumi pertiwi dengan ragam suku, belajar untuk saling menghormati, hidup rukun dalam perbedaan, dan menyadari bahwa semua orang mempunyai martabat yang sama. Pandanglah kami semua dan seluruh warga dunia yang saat ini sedang menghadapi wabah virus corona. Curahkanlah kasih-Mu atas kami, bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan dari berbagai penyakit. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan menghibur serta meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuntunlah para pemimpin bangsa agar terus-menerus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Tuhan yang Maha Kasih, pada saat ini pula kami ingin bersatu dan berbela rasa dengan saudara-saudara kami di tanah Papua yang menjadi tuan rumah PON ke-20. Papua adalah surga kecil yang turun ke bumi. Semoga kami, masyarakat, para tokoh agama, dan pemerintah serta seluruh pihak melalui bimbingan Roh Kudus-Mu dapat menyukseskan
penyelenggaraan PON ke-20 dengan baik dan lancar. Gerakkanlah kami semua seluruh warga masyarakat untuk terlibat bersatu padu mendukung demi suksesnya PON ke-20. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, semua masyarakat, dan bersama-sama kita merayakan secara sukacita melalui penyertaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah permohonan kami, semoga Engkau selalu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Kakak Bondan. Kita di Papua kalau panggil kakak itu terlalu akrab sekali tuh. Kakak Bondan Wicaksono, Ketua Pemuda Katolik Komda Jakarta. Salve Kakak Bondan. Tuhan memberkati. Salve ya Bang, terima kasih, Tuhan memberkati dan Bisa semuanya. stay sampai di ruangan tanya jawab ya. Siap. Oke. Kita lanjut ke narasumber berikut. Izin kami sapa kembali Habib Reza Al-Hamid, tokoh muda Muslim Papua. Host. Masih belum hadir, Bang. Oke, kita lanjut ke pembicara berikut. Izin kami sapa Jero Mangku Iwayan Sudarma, Ketua Umum Penyuluh Hindu Indonesia. Selamat sore, Baik, Kak Medi. perlu share screen? Nggak usah, santai saja lah. Ya, pakai kita Papua ya, kakak. Suruh butuh share screen tidak ya? Oke, kakak lanjut, waktu kami berikan. Terima kasih, Kak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Wituteng Tian. Om Swastiastu. Rahayu semuanya. Salam Pancasila untuk kita semua. Yang terhormat Pak Kiai, Pak Gus Soleh, ketemu lagi. Ya, saya beberapa kali berjumpa dengan beliau dalam beberapa kegiatan. Sewaktu saya masih di Jakarta, kebetulan saya sekarang pindah ke Bali. Jadi nyaris kegiatan-kegiatan lintas iman diisi oleh saudara kami Pak Ide Bagus Sugito dari Jakarta yang masih saat ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Saya juga tidak berlama-lama ya, karena apa yang tadi disampaikan oleh Gus Soleh sebenarnya sudah menjadi saripati daripada apa yang menjadi tujuan besar kegiatan kita pada hari ini. Berbicara cinta, saya kira tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak ingin dicintai. Itu persoalan pertama. Yang persoalan yang kedua, hanya saja kita belum mampu mencintai orang lain sebagaimana kita mengharapkan cinta dari orang lain. Ini juga persoalan lain. Jadi kita lebih mudah di dunia digital sekarang, jari jemari dan mulut kita kok lebih mudah kemudian tidak mengekspresikan cinta itu sementara kita mengharap cinta. Rasanya mustahil kita bisa mencintai orang lain ya, kalau kita sendiri tidak berani memberikan cinta kepada orang lain. Ini penting. Kemudian yang kedua, ya, ternyata tema besar yang diangkat oleh saudara-saudara kita, oleh pemerintah terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua, itu kita orang bisa. Ini sejalan dengan apa yang kami yakini di Hindu. Jadi ada satu sloka indah di dalam Hindu yang selalu mengajarkan kami untuk Wasudhaiva Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Torang semua bersaudara, kata orang Papua. Jadi saya kira ini menjadi basic kita hadir pada hari ini, bahwa mengapa kita dibilang bersaudara. Kata saudara, sa itu satu, udara ya udara.
di bumi yang indah negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada orang Hindu yang menghirup oksigen, sementara orang Muslim menghirup karbon dioksida. Kita sedang menghirup udara yang sama di bawah bumi, di bawah langit dan di atas bumi pertiwi yang kita cintai ini. Jadi jangan kemudian perbedaan warna, rupa, nama itu kemudian menjadi jurang pemisah kita untuk selalu terus menggemakkan rasa persaudaraan ini. Bolehlah kita berbeda dalam beberapa hal, tetapi yang pasti tidak ada satu manusia di dunia ini yang ingin menderita. Semuanya ingin bahagia. Seperti halnya juga saudara-saudara kita di Papua ingin mendapatkan kebahagiaan dari perhelatan nasional ini. Tentu kita memiliki kewajiban tidak saja mendukung secara moral, tapi totalitas jiwa dan raga kita juga kita harus cerahkan. Mari kita bersama-sama mempublikasikan hal-hal positif tentang Papua. Kebetulan saya beberapa kali, Kak Medi, ke Papua. Saya pernah ke Sorong, saya pernah ke Raja Ampat, dan saya pernah menyeberang dari Papua itu ke Pulau Mikronesia di Palau. Ya, jadi saya pernah berlayar dan saat ini, jadi saya kemudian saya sempat ke Timika, saya sempat ke Nabire dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Jadi saya tentu memiliki kecintaan yang besar terhadap Papua. Tadi Kak Bondan sudah mengatakan Papua itu bagaikan sorga. Di Bali, ya saya cerita Kak Medi, ketika ada upacara pemujaan kepada leluhur, itu selalu menggunakan the bird of paradise. Kami bilang manuk dewata, itu diambil. Itu merupakan anugerah saudara saya di Papua yang diberikan kepada orang di Bali, agar roh leluhurnya bisa mencapai alam keabadian yang tertinggi. Jadi terima kasih kepada saudara-saudara saya yang di Papua yang telah memberikan anugerah itu untuk saudara kami yang ada di Hindu, yang ada di Bali khususnya. Saya kira itu. Jadi harapan saya, mari bersama-sama kita semuanya selalu menggelorakan love all. Jadi bahasa saya, love all, hurt never. Selalu mengasihi dan jangan membenci. Siapapun dia, karena kita semua adalah warga bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diikat ya oleh negara kesatuan kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tetapi kita satu jiwa. Baik, itu saja Kak Medi dari saya. Saya memiliki keyakinan bahwa kita semuanya hadir di sini dalam rangka untuk mendukung penuh kegiatan yang ada di PON, dan izinkan saya mengantar doa juga. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan diberikan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada saudara-saudara saya yang beragama Hindu, mohon untuk dapat mengambil sikap pamustikarana. Ya, kita sama-sama berdoa, dan kepada saudara-saudara saya agama dan keyakinan kita masing-masing. Om Swastiastu, Om Awiganastu, Namo Sidam. Om Aswinam Dewalokam, Jagat Wigana Winasanam, Sarva Dewa Pratistanam, Suda-suda Sarva Klesa, Sarva Praja Sukasayam. Om Sang Yang Widiwasa, puji angayu bahagia kami haturkan atas limpahan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam doa untuk mengagungkan kemahakuasaan-Mu. Om Sang Yang Widiwasa, saat ini dunia dan bangsa kami sedang berada dalam masa pandemi. Kuatkanlah hati, langkah kami untuk terus bersatu, mengisi kehidupan ini dengan penuh semangat dan persatuan agar dapat melewati masa pandemi ini. Om Sang Yang Widiwasa, sebagai penguasa seluruh jagat raya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Engkau adalah sumber segala energi, dewa para dewa. Engkau adalah dewanya pengobatan, dewa semua penyembuhan yang telah diwujudkan ke dunia melalui para tenaga kesehatan.
sebagai sumber penyembuhan. Semoga Engkau memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga terus dapat membantu saudara-saudara kami yang saat ini dalam perawatan. Om Sang Yang Diwasa, hamba memujamu sebagai Dewa Surya, sumber segala sumber energi di alam semesta ini. Ia memiliki nektar penyembuhan dan penghancur segala penyakit. Semoga Engkau limpahkan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Dan semoga Engkau juga berikan tempat yang termulia bagi saudara-saudara kami yang telah meninggalkan dunia ini. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang telah ditinggal oleh sanak saudara mereka yang tercinta. Om Sang Yang Diwasa, sebentar lagi bangsa kami akan melaksanakan kegiatan yang maha utama, maha besar, Pekan Olahraga Nasional ke-20 di tanah Papua. Semoga Engkau melimpahkan kekuatan jasmani dan rohani kepada kami semua untuk dapat mendukung, mensukseskan kegiatan tersebut. Sehingga daripadanya lahir patriotik bangsa kami, sehingga dapat membangun keadaban negara Kesatuan Republik Indonesia. Om Sang Yang Diwasa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga tiada makhluk yang menderita. Semoga semuanya mendapatkan kedamaian. Semoga kami diberikan kekuatan untuk terus meneguhkan Om Tanme Mana Shiva Samkalpamastu. Semoga pikiran, perkataan, dan tindakan yang benar senantiasa melingkupi kehidupan kami. Om Shanti, Santi, Santi Om. Terima kasih Kak Medi, rekan-rekan semuanya, Gus Soleh. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Ya, sadu, sadu, sadu. Salam kedamaian, salam kebajikan. Torang bisa. Terima kasih. Terima kasih Kakak Jero. Ya, torang bisa. Kita orang semua bersaudara. Burung surga. Ya, terima kasih Kakak Jero. Terima kasih. Kakak Jero tahan ya, nanti ada mungkin peserta ini penasaran, pasti ada pertanyaan ini. Jadi bisa tahan sampai ruang pertanyaan ya Kakak. Oke, kita lanjut ke narasumber. Di Papua. Kak Medi suaranya hilang kayaknya. Baik, terima kasih Kakak. Baik, saya sapa kembali Habib Reza Al-Hamid, tokoh muda Muslim Papua. Mungkin sudah berada di tempat, langsung unmute Kakak. Baik, host sudah, kalau belum kita lanjut ke narasumber berikut. Kami sapa Kakak Ronald Richard Tapilatu, Kepala Biro Papua PGI. Minta maaf, kita Papua ada berapa orang di sini ya? Moderatornya. Oke, Kakak Reinhard. Sorry, Kakak Ronald sudah ada di tempat? Sudah ada di dalam ruangan Zoom? Ya. Baik, langsung unmute. Ya, boleh kita mulai segera ya. Kakak suara sayup-sayup sampai. Kakak suara tidak terdengar. Oke, saya coba. Kalau sekarang suara besar? Oke, siap. Suara besar. Baik. Waktu Kakak Ronald. Baik. Waktu kami berikan. Saya cepat saja ya. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Salam Pancasila buat kita semua. Ya, ini saya sekilas bang semua banyak orang menggebu-gebu dengan PON ini. Tapi seperti yang tadi Habib, seperti tadi Gus Soleh sudah singgung, saya kira ini sesuatu yang sangat serius dan masih menghantui pelaksanaan PON dan memang tidak bisa dikesampingkan. Ya, ini bisa bisa terlihat kah? Bisa terlihat kah? Tidak. Bisa Halo? bisa terlihat kakak. Bisa di full screen kakak. Ya. Di full screen. Ya, sudah bisa ya? Sudah Ya, full bisa. screen kah? Oke. Itu masih Jadi dalam memang belum full screen. PowerPoint-nya bisa terlihat tapi Oh, belum ya? full screen. Kalau sekarang sudah? Kalau sekarang Bisa. sudah? Belum ya? Bisa masih sudah? dalam bentuk layar ya. Layar. Oh ya. Oke. Ditekan F5 Kalau mungkin. kalau ini masih Bisa ditekan Ya, F5 ini saya Bang sudah. Ronald, Kang Ronald, Ya. Kak Ronald. 5 Bang Ronald, Kang Ronald. F5 sekarang betul. bisa? Sekarang sudah? Masih Apa dalam bisa? bentuk layar. Kakak. Belum Oke. full layar. Nggak apa-apa. Oke, biar mungkin kita Bisa lanjut peserta saja. bisa Dari terlihat saya sudah ya. Oke, kakak Sudah lanjut, tahu. kakak lanjut. Nggak apa-apa, dilanjut. Bisa terlihat. Ya, ini karena mungkin faktor signal di tempat saya ini. Baik, kita sama-sama sudah tahu bahwa COVID-19 di Indonesia ini sudah turun ya sampai tanggal 10 September kemarin. Tapi khusus di Papua ini ya angka yang positif ini masih tinggi, masih di atas 40% ya. Yang meninggal juga yang sembuh juga memang sudah cukup banyak, tapi angka yang terpapar masih tinggi. Capaian vaksinasi di kabupaten ini juga masih di bawah 3% ya. Artinya di 12 kabupaten ini kalau karena kondisi seperti itu ada percepatan yang diminta supaya ini bisa khusus difokuskan ke lokasi pelaksanaan PON ya, yang mau dipercepat. Kota Jayapura sudah lebih dari 40% dan memang targetnya kalau bisa di atas 70% sudah divaksinasi, khususnya di tempat-tempat yang menjadi pelaksanaan venue. Artinya yang saya mau bilang dari informasi ini bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang sangat diimpikan oleh banyak orang, secara khusus juga di Papua ini, dibayang-bayangi oleh sesuatu yang sangat mengerikan kalau tidak diantisipasi. Ya, jadi tidak saja soal-soal yang lain, tapi ini sesuatu yang sangat serius, dan karena itu kita tidak hanya euforia, tapi kita harus terus bersatu untuk mendoakan supaya pelaksanaan PON ini jauh dari situasi yang mencekam karena munculnya klaster. Hal ini juga kita sudah sampaikan baik kepada kementerian terkait maupun pihak manapun, kami sudah sampaikan bahwa ini sangat serius. Kami gereja-gereja di Papua semua mendukung pelaksanaan PON, tapi kita juga tidak menutup mata bahwa pelaksanaan PON ini dibayang-bayangi dengan sesuatu yang sangat mengerikan kalau tidak diantisipasi, tidak ada awareness, tidak ada kedisiplinan, tidak ada ketaatan terhadap protokol kesehatan, dan banyak hal yang akan terjadi. Dan itu bisa keluar dari apa yang dicita-citakan semua orang terkait dengan pelaksanaan PON ini sendiri. Dan di samping itu, ya, ini juga kita tidak hanya mendoakan soal PON 2020 ini bisa sukses, tapi kita juga perlu mendoakan terus-menerus konflik di Papua yang tidak kunjung usai. Ini ya sampai dengan peristiwa kemarin itu kalau orang yang belum pernah ke Papua, saya pernah dulu ditanya sama wartawan Trans TV, Pak Ronald, Papua aman? Saya bilang aman, Papua aman. Tapi itu konflik yang di Timika itu bagaimana tuh? Terus saya bilang, kalau saya tinggal di Jayapura, saya tinggal di Biak, kami tidak rasakan situasi itu. Jadi kalau Pak bilang Papua aman, ya betul. Itu betul. Pak harus menunjuk langsung di mana lokasi yang bermasalah itu. Jangan bilang Papua aman memang. Tapi titik-titik yang menjadi titik rawan konflik itu
Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi. Nah, seperti yang tadi disinggung oleh beberapa narasumber, ya, peristiwa yang terjadi di Maibrat sana itu, di Raja Ampat itu, di Papua Barat sana itu jauh sekali dari Jayapura. Ya, peristiwa yang terjadi di Duga, Intan Jaya, sampai di puncak Papua itu jauh dari kota Jayapura. Ya, jadi tapi tetap kita harus mendoakan supaya ekses daripada peristiwa-peristiwa konflik di berbagai tempat itu tidak merembet ke arena PON. Itu yang kita harus doakan dan kita harus jaga. Jadi mengkhawatirkan yang berlebih terkait dengan peristiwa kekerasan di arena PON, mungkin itu bisa diantisipasi ketika semua bekerja sama dengan baik. Dan saya kira orang Papua semua cinta damai, ya, nggak ada yang cinta kekerasan. Nah, yang kedua, ini juga penting, ya. Banyak orang di Papua pengen nonton PON. Para orang-orang yang tinggal di pedalaman, pegunungan, semua pengen lihat PON itu seperti apa. Tapi ya, lihat saja para pengungsi daerah konflik di Duga, Intan Jaya, puncak Papua, yang terakhir di Maibrat. Mereka tidak bisa menyaksikan PON. Ya, mereka terdampak dari kekerasan bersenjata karena masalah politik, masalah investasi, ya. Ya, perempuan dan anak-anak kebanyakan. Kasihan, kita harus juga mendoakan mereka. Ya, karena mereka itu juga masa depan kita semua, masa depan bangsa dan negara. Jadi, dan tanggung jawab kita untuk terus-menerus di berbagai tempat, kita harus bicara untuk peristiwa kekerasan di Papua yang mengakibatkan Papua terus berhentikan. Tadi Bang Jero tadi bilang apa? Saudara kan, sama-sama menghirup udara di negeri ini kan. Kenapa di tempat lain masih terus bersimbah darah? Di tempat lain tidak menghirup udara segar, tempat lain bersimbah darah. Ini kita harus sama-sama mendoakan. Kita dorong supaya ini dihentikan dan diselesaikan dengan damai. Itu saja catatan saya mengenai tantangan COVID-19 dan hal-hal lain yang terkait dengan situasi menjelang pelaksanaan PON ini. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Demikian itu masukan dari saya. Dan menurut saya awareness kita tidak hanya fokus ke PON, ya, tapi awareness kita juga harus melihat secara keseluruhan, karena Papua yang begitu luas itu semua orang punya keinginan yang sama untuk bisa menikmati PON. Jangan hanya di tempat tertentu saja orang bisa menikmati PON, sementara yang lain masih berjibaku dengan konflik berdarah. Ya, itu juga tanggung jawab kita sebagai agama cinta, ya, untuk mendoakan mereka. Ya, itu dari saya, Bung Medi. Mari saya akan bawakan doa dalam sesuai agama Kristen Protestan, dan saya ajak kita sama-sama, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, Tuhan kami dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu Tuhan. Acara hari ini bisa kami selenggarakan untuk saling mendoakan, saling menguatkan dalam rasa persaudaraan kami sebagai anak bangsa, kecintaan kami sebagai anak bangsa. Kami tidak hanya ingin mendoakan kesuksesan, tapi kami juga ingin mendoakan berbagai keprihatinan yang sedang terjadi di sekitar kesuksesan itu. Tuhan, kami percaya dengan sungguh semua yang kita harapkan, yang kita inginkan itu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sangat berkuasa untuk menenteramkan semua situasi. Engkau sangat berkuasa untuk melindungi kami semua, menjaga kami semua. Teristimewa saudara-saudara kita yang akan bertanding dalam pelaksanaan PON 2020. Mereka semua dengan penuh semangat, penuh sukacita, dengan spirit yang luar biasa. Mereka ingin meraih kemenangan, ingin memberikan yang terbaik bagi daerahnya mereka masing-masing. Tapi dari semua itu Tuhan, kami tahu bahwa mereka juga dikelilingi oleh situasi yang tidak mudah. Mereka sedang berhadapan dengan tantangan yang cukup serius karena pandemi COVID-19 di Papua juga belum usai. Angka terpapar masih tinggi, ya. Walaupun panitia maupun pemerintah titik-titik pelaksanaan PON dipercepat untuk proses vaksinasi,
Tapi Tuhan, kami juga tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang juga belum mengalami proses vaksinasi dengan baik. Dan banyak orang itu juga ingin menyaksikan langsung pelaksanaan PON. Kami berharap supaya dalam situasi yang tidak mudah ini, ya, tidak mempengaruhi pelaksanaan PON karena bisa diatur dengan baik oleh penyelenggara, dalam hal ini pemerintah daerah, dan semua relawan yang dengan sukarela, dengan sukacita, dengan semangat bekerja bersama dengan bahu-membahu menjaga supaya seluruh proses pelaksanaan PON ini berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga mendoakan semua saudara-saudara kami yang sementara juga sedang menderita karena kesulitan untuk bisa makan minum di daerah yang merupakan daerah konflik. Baik Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, bahkan terakhir kemarin di Maibrat. Mereka juga punya keinginan yang sama dengan kita untuk menyaksikan kesuksesan penyelenggaraan PON ini. Tapi apa daya Tuhan, mereka harus mengungsi di tempat-tempat yang sangat sulit dan di alam terbuka, di tempat-tempat yang memang tidak selayaknya mereka harus hidup di situ, Tuhan. Dalam keadaan itu kami mendoakan mereka, Tuhan, supaya mereka boleh kembali ke kampungnya mereka masing-masing. Pemerintah boleh memfasilitasi proses kembalinya mereka semua dengan baik. Mereka boleh difasilitasi untuk kemudian kembali mendapatkan hak-hak mereka. Juga tanah-tanah mereka, kampung-kampung mereka bisa kembali dalam keadaan aman dan mereka bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan Allah, kami percaya dengan sungguh Tuhan, keinginan kami yang mulia dalam kebersamaan kami di agama cinta ini. Kami harus betul-betul selalu mendoakan untuk terus kebersamaan, memupuk kebersamaan, kecintaan kami sebagai saudara sebangsa dapat terjadi dalam kepercayaan kami, dalam kekuatan cinta kami masing-masing. Bapa di sorga, itulah doa kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kakak Ronald. Ya, ada beberapa catatan yang saya dapat di sini. Dari 12 kabupaten 3% ya Kakak ya, yang baru divaksin. Masih di bawah 5%. Masih di bawah 5%. Waduh, saya sudah duluan vaksin waktu pertama-pertama itu saya yang daftar. Ternyata sampai sekarang baru 3%. Ya kita relawan COVID ini harus saudara-saudara kita. Kemudian bukan hanya untuk penyelenggaraan PON ya kita doakan, tapi mendoakan konflik yang ada, doakan pengungsi yang terdampak konflik di berbagai tempat di Papua ya. Kemudian kekerasan-kekerasan lainnya yang terjadi. Ya, kita di Papua merasakan itu walaupun tidak ada di tempat. Memang Kakak betul. Kita diserui tidak tahu itu. Mungkin kita dengar dari teman-teman dari Jakarta pada saat konflik itu berlangsung. Rincinya juga kita tidak terlalu jelas. Teman-teman dari Jakarta yang beritahukan. Jadi teman-teman yang di luar Papua, jangan berpikir bahwa terjadi satu tempat bahwa itu seluruh Papua yang terjadi itu ya. Karena yang di Unduga dan di Maibrat itu dari Jayapura jauh sekali. Ya, Kakak. Jadi dari sana jangan khawatir, PON ini akan jalan. Kenapa Pak Jokowi bisa berkali-kali ke Papua sampai ke Unduga ya, daerah merah yang memang kita nyata-nyata jelas dari kita di Papua juga berpikir 2 kali untuk ke Unduga, tapi Pak Jokowi bisa bermalam di Unduga ya, Kakak ya. Jadi sebenarnya konflik ini bukan keseluruhan Papua, temporer di beberapa tempat, dan ini kita kalau memang kita tidak bisa bersama langsung kita bawa dalam doa. Ya Kakak ya. Baik, Kakak Ronald, tahan nanti sebentar kalau ada pertanyaan dari para peserta, mungkin Kakak bisa berpartisipasi menjawabnya ya Kakak ya. Baik, terima kasih Kakak Ronald Reinhard Tapilatu.
Kepala Biro Papua PGI. Baik, kita lanjut ke narasumber berikut. Izin, suara saya sudah terdengar jelas ya? Gus, Aman aman Kakak. ya? Oke. Aman, Tadi suara hilang-hilang sayup-sayup sampai. Baik, kita lanjut ke narasumber. Tapi saya kembali ke izin saya sapa Habib Reza Alhamid, tokoh muda Muslim Papua. Luar biasa, Habib dari Papua. Kami beri kesempatan kalau ada, sudah berada dalam ruangan. Host, Habib Reza sudah ada ya? Kalau ada langsung unmute Habib. Sinyalnya mungkin. Belum ya? Sinyalnya di daerah ya, belum. Baik, kita lanjut. Sinyalnya. Nanti kalau sempat masuk, langsung unmute ya Habib. Baik, kita lanjut ke narasumber berikut. Kami sapa PMD Totok Teja Mono SAG M Hum Agama Buddha. Kakak Medi. Suaranya jelas, wajahnya cakep. Butuh share screen, Kakak? Tidak, Kakak. Terima kasih. Kakak Toto, waktu kami berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Te Tung Tien, salam rahayu untuk kita semua. Merdeka. Ya. Yang terhormat Gus Soleh selaku inisiator acara ini, Kakak Medi dan para tokoh-tokoh yang hadir di link Zoom ini, tentu kita bersyukur kita bisa bersama-sama hadir di Zoom meeting ini untuk mendukung terlaksananya PON di Papua. Ya, saya Toto Tejamano dari Yogyakarta, dan sungguh ini satu kehormatan saya diajak untuk bersama-sama di dalam meeting ini untuk meneguhkan keindonesiaan melalui acara PON yang akan berlangsung di Papua. Sungguh kita menyambut dengan sukacita, dengan gembira, ya di tengah juga tadi juga disampaikan oleh Kakak Ronald bahwa memang ada tantangan-tantangan. Tetapi kita yakin bahwa semuanya akan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan doa kita bersama semuanya akan bisa berjalan dengan selamat, ya aman semuanya. Nah, juga tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kakak Jero tadi, bahwa ya ada seloka kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau sebelumnya ada penambahannya yaitu Tanhana Dharma Mangrua Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada dharma, tidak ada kebenaran yang mendua, berbeda-beda tetaplah satu adanya. Salah satu kebenaran yang pasti itu adalah semua orang butuh cinta. Bahkan semua makhluk butuh cinta, karena cinta memang adalah yang membuat dunia kita menjadi bertahan, ya semua adalah karena cinta. Oleh karena itulah melalui event apapun, baik apakah itu PON, ataukah itu virtual seperti ini, semuanya kalau dilandasi dengan cinta, tentu akan memberikan energi yang baik dan bisa membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kalau kita ingat ya Papua, kalau saya begitu mendengar kata Papua dan olahraganya, pasti saya akan mengenang tokoh yang paling saya sukai, tokoh tinju, Albert Papilaya. Wah, itu petinju yang sangat saya kagumi. Saya ini sukanya tinju dulu. Jadi kalau begitu tinju ingat Bang Albert Papilaya. Tapi juga kita ingat ada Kakak Lisa Rumbewas yang membawa nama harum untuk Indonesia melalui cabang lifter, itu luar biasa. Nah, nama baik bagi daerahnya yang kemudian nanti akan menjadi atlet-atlet di SEA Games, di Asian Games, bahkan di Olimpiade, yang itu akan membawa bendera Indonesia berkibar di dunia. Kita dikenal sebagai negara yang jaya, negara yang sangat luar biasa.
Dan selalu pasti atlet-atlet dari Papua itu luar biasa itu, terutama kalau tinju, memang saya suka sekali. Ya, Kakak Medi dan seluruh peserta Zoom ini, jadi pada kesempatan ini kami dari umat Buddha tentu mendukung dengan akan dilaksanakannya PON ke-20 ini. Ya, semoga semuanya lancar. Saya akan membawa doa. Ya, sebisa-bisanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dengan doa ini semoga semuanya bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Mohon izin saya akan berdoa dengan tata cara agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, sumber dhamma kebenaran sejati yang membawa pada kebebasan dan kebahagiaan. Dengan tuntunan dharma-Mu, semoga kami dapat senantiasa melakukan segala kebaikan dengan cinta kasih dan kebijaksanaan dalam setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kami, sehingga kami senantiasa memperoleh keselamatan dan berkah-berkah kehidupan lainnya. Kami sungguh bersyukur, bergembira, dan bersukacita atas akan dilangsungkannya Pekan Olahraga Nasional ke-20 di tanah kita, tanah tercinta, tanah Papua. Di tengah masih adanya pandemi COVID-19, kami berdoa, kami berpatana, semoga COVID-19 di Papua, di Indonesia, dan di seluruh dunia segera terkendali dan segera sirna dari muka bumi ini. Semoga pelaksanaan PON ke-20 berjalan selamat, aman, lancar, dan membawa pada kebersamaan, kerukunan, solidaritas, dan meneguhkan persatuan Indonesia. Dengan segenap keyakinan, pengertian, dan karma-karma baik yang kami lakukan, kami berpatana, kami berdoa, semoga seluruh panitia penyelenggara, atlet, pelatih, dan segenap tim kontingen dari seluruh provinsi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat yang mendukung pelaksanaan PON ini memperoleh keselamatan, kesehatan, dan terbebas dari segala ancaman bahaya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Papua yang sedang berkonflik, yang sedang mendapatkan penderitaan. Semoga semuanya segera sirna. Semoga segala berkah kebaikan, kesehatan, kemajuan hidup, kemenangan hidup hadir bagi segenap warga Republik Indonesia. Semoga segala kemalangan, segala duka nestapa, mara bahaya, malapetaka, bencana, pandemi COVID-19 segera sirna. Semoga musim hujan datang dengan teratur, alamku menjadi subur, pemimpinku senantiasa bertindak jujur, sehingga seluruh rakyatku menjadi makmur. Ratanataya nubawena, ratanataya tejasa, duka, roga, baya, wera, soka satu, cupadawa, aneka antara yapi, wina satu, ase satu, jaya, sidi, danang, labang, soti, bagiang, sukang, balang, siri, ayu, cakwano, cak, bogang, wudi, jaya, sawa, sata, wasa, cak, ayu, cak, jiwa, sidi, bawa, tute, sabe, sata, duka, pamucantu, sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua terlepas dari duka, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Kakak Medi dan seluruh hadirin sekalian. Saya akhiri, salam Pancasila, orang bisa. Orang bisa. Terima kasih Kakak Toto. Ya, teringat tahun 80-an 90-an ya, Albert Papilaya, Lisa Rumbewas. Kakak Toto masih ingat itu ya, ternyata itu mereka sudah usur ya, sudah tua. Ya, kalau di bidang olahraga ya Papua biangnya. Yang membuat Papua naik ke kancah internasional, bukan nasional ya, internasional ya olahraga ini. Gitu.
Dan bersyukur kita diberi anugerah oleh Tuhan dari Pak Jokowi untuk PON ke-20 di Papua, event yang 4 tahun sekali dan berlangsung di beberapa kota di Papua seperti kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan ujung timur Indonesia yang ada lagunya yaitu Kabupaten Merauke. Beberapa venue di sana dan klaster di sana. Jadi kita berbangga hati, Kakak Toto. Terima kasih masih mengingatkan kami yang atlet-atlet lama ya. Mereka legenda. Terima kasih Kakak Toto. Kakak Toto nanti tahan ya. Nanti mungkin ada pertanyaan yang mungkin Kakak Toto bisa berpartisipasi menjawabnya dari para peserta. Baik, kita lanjut ke narasumber berikut. Izin kami sapa Kakak Aldi Destian Satya, Sekretaris Umum DPN Pakin. Sudah ada di tempat di Kakak Aldi Destian Satya, Sekretaris Umum DPN Pakin. Baik. Ya, selamat siang Baik. Kakak Maidi. Waktu kami berikan. Baik, ya terima kasih. Baik, saya izin menggunakan handphone karena laptopnya lagi dipakai juga untuk satu lagi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Tian, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, puji syukur kita pada hari ini dapat bersama di acara yang berbahagia, di acara Agama Cinta, webinar Agama Cinta untuk PON ke-22 di Papua. Kami sebagai umat Konghucu khususnya sangat menyambut baik dan gembira dengan yang akan berlangsungnya PON ke-22 di Papua ini. Memang sekarang seperti yang tadi para pembicara yang terhormat sudah singgung juga tentang tantangan yang kita hadapi pada saat ini yaitu pandemi COVID-19 ini. Memang ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet dalam memaksimalkan diri dalam PON itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengupayakan agar terselenggaranya PON ini bisa berjalan. Nah, maka kita semua mari bersama untuk berupaya dalam memberantas sebaran COVID ini segera berakhir. Nah, PON itu kan juga ajang untuk kita sama-sama, apalagi para atlet untuk mengembangkan diri. Karena dulu saya juga pernah jadi atlet wushu yang merasakan kegembiraan untuk menjelang PON ini kita dapat mengharumkan daerah kita dapat sama-sama sportivitas dan segala hal yang benefitnya itu banyak untuk para atlet dan juga masyarakat setempat sebagai tuan rumahnya. Nah, maka semoga kita semua dapat bersama-sama membantu pemerintah dan Indonesia ini agar pulih dari pandemi sehingga PON ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan semoga lancar, sukses untuk PON 2021. Dan mari kita sekarang berikhtiar, kita berdoa bersama untuk memanjatkan doa kepada Tuhan agar PON ini dapat berjalan dengan sukses dan diridhoi oleh Tuhan. Baik, saya mulai doanya, izin saya menggunakan doa dalam agama Konghucu. Kehadiran Tuhan, Tian yang Maha Besar di tempat yang matinya, dipermuliakanlah. Dengan bimbingan Nabi Gungkungca sebagai boktok umat manusia sepanjang masa, dan para seni yang kami hormati dan kami cintai, terimalah hormat dan bakti kami.
Puji syukur kehadiran Tien pada pagi hari ini, siang hari ini kami dapat bersama berkumpul di dalam acara webinar Agama Cinta untuk kesuksesan PON ke-20 pada tahun 2021. Kami bersama pada hari ini bersatu memanjatkan doa dan mendukung agar Wang Tien meridoi, merestui terselenggaranya PON dan menyudahi pandemi COVID-19. Ya Wang Tien, tentu pada saat ini kami umat manusia bangsa Indonesia masih dilanda COVID-19 yang tidak kebersudahan. Oleh karena itu kami berdoa bersama atas kebesaran-Mu ya Wang Tien. Kiranya kami senantiasa diberikanlah tuntunan sehingga kami dapat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga PON 20 di Papua dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya Wang Tien, kuatkanlah jiwa kami dan raga kami dalam menjadi pribadi yang baik, yang dapat membantu sesama atas dasar kemanusiaan. Dan kami yakin Tien meninggikan derajat kami sebagai manusia. Terjagalah para atlet yang akan mengikuti PON dan para penyelenggara serta warga semuanya dalam situasi ini. Kami juga berdoa bahwasanya tenaga medis, sukarelawan pemerintah, dan seluruh elemen lainnya sedang berusaha bersama-sama untuk berjuang mengatasi pandemi. Kiranya berikanlah kesehatan jasmani maupun rohani, serta kekuatan Tuhan, sehingga kami semua dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ketabahan bagi mereka yang kehilangan, dan berikanlah tempat mulia di sisi-Mu ya Wang Tien bagi mereka yang telah berpulang. Pandemi ini mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang bertoleran untuk sesama, membangun, dan menjadi manusia yang seutuhnya dengan memanusiakan manusia. Jauhkanlah kami dari gerutu pada Tien dan sesal penyelah terhadap sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Tekunkanlah kami dalam menjalankan protokol kesehatan dan segala hal yang dapat memutus pandemi ini. Semoga Tien senantiasa meridhoi kami. Maha besar Tien sebagai pencipta alam beserta isinya, dan hanya kebajikan yang kami miliki satu-satunya. Wangi Sangti, Wei Tien Yuta, Wangi Sangti, Wei Tien Yuta Sancai. Baik, terima kasih Kakak Edi. Terima kasih Kakak Aldi. Terus dukung kami di Papua dalam doa seperti pesan Kakak Ronald tadi ya. Kami yang ada di Papua, mereka terhindar dan terus hidup bahagia ya, yang kita impikan. Selama ini beberapa tempat, bukan semua ya, ada beberapa tempat yang memang kita akui masih dalam keadaan konflik. Terima kasih Kakak Aldi. Nanti bersabar ya, tetap stay dalam ruangan webinar ini untuk bisa berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta dan undangan webinar pada siang ini. Terima kasih Kakak Aldi. Kita lanjut. Izin kami sapa narasumber berikut, Dr. Muhammad Arif, MA. Kakak Arif, saya sapa ya. Sapaan akrab dari Papua. Baik, Provos Banser Nasional Koordinator Gus Durian, Nganjuk, Jatim. Kakak Arif, waktu kami berikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Gus Soleh, selaku Koordinator Agama Cinta, yang saya banggakan, Kakak Maidi, yang hari ini cukup berbunga-bunga saya lihat
karena mau jadi tuan rumah PON ke-20. Semoga sehat selalu. Saudara-saudara kita yang di Papua diberi keamanan, ketentraman, dan kekompakan untuk persiapan-persiapan menghadapi kegiatan yang cukup akbar, yaitu PON ke-20. Yang saya hormati juga seluruh narasumber, serta seluruh peserta webinar siang hari ini, yang spesial sekali membahas tentang bagaimana kita mendukung dan mendoakan PON ke-20 di Papua. Salam NKRI untuk semua peserta yang ada di webinar siang hari ini. Tentu kami tidak bisa menyapa satu persatu, namun kita semua menyadari kita adalah bersaudara, sehingga nilai persaudaraan itu tetap tertanam di jiwa kita dengan salam NKRI Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, Kakak Medi terutama, hari ini istimewa karena kita memang semuanya berharap kegiatan atau momen besar yang akan dilakukan, yaitu PON ke-20, mudah-mudahan sukses dan membawa prestasi. Kita ketahui bahwa memang Papua ini gudangnya atlet yang berprestasi, dan mudah-mudahan nanti ke depan lebih meningkat lagi, bahkan tidak hanya nasional tapi internasional. Amin. Di dalam kesempatan ini, kalau tadi sudah banyak dibacakan doa dari saudara-saudara kita, saya ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan PON, dalamnya adalah olahraga. Ada hal filosofis yang saya kira perlu saya sampaikan. Dan ini akan punya nilai yang luar biasa untuk menjaga kebinekaan kita, menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, ternyata sangat didukung oleh kegiatan olahraga itu. Mohon maaf, saya pernah muda juga, pernah jadi, meskipun tingkat kecamatan dan kabupaten, saya ini hobinya volleyball, Kak Medi. Saya pernah juara kabupaten lah ya, klub kami ya. Saya termasuk bagian semester, bagian semes. Ini terkait olahraga saya cukup tahu di lapangan ya, bagaimana seorang atlet, bagaimana seorang idola dalam sebuah pertandingan itu diharapkan berprestasi luar biasa. Bahkan kadang harapan penonton itu melampaui yang kita mampu. Yang kita mampu mereka luar biasa, lebih banyak berharap, lebih tinggi harapannya. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Ada semacam satu niat, yaitu berprestasi, menciptakan atau menggali prestasi, penonton atau pendukung kita menginginkan itu, dan kita juga tentu lebih dari itu. Ini yang pertama saya sampaikan, bahwa di olahraga itu satu yang mungkin tidak lebih kuat dibanding olahraga, yaitu sportivitas. Barangkali Bapak Ibu Saudara saya yang hari ini bergabung di webinar yang soal olahraga akan tahu itu, sportivitas. Yang paling luar biasa sportivitas itu, teman itu ya merupakan seperti tubuh kita. Jadi kalau teman sakit itu kita sangat kehilangan di situ. Jadi karena misalkan tim, apalagi tim ya, mungkin volleyball saya alami. Jadi kalau teman kita sakit itu serasa satu klub itu sudah kehilangan kekuatan. Nah, ini di luar lapangan, apalagi di dalam lapangan. Sepak bola demikian juga, sepak bola. Ini kita lihat seperti itu. Ada sportivitas, bagaimana di antara kita ini ada nilai persatuan, nilai rasa sebagai satu tubuh, rasa sebagai satu klub, satu tim. Ini yang saya kira menguatkan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, merupakan negara kesatuan NKRI yang di dalamnya kita tahu sebagaimana harus seperti tim itu. Apa? Satu langkah, satu visi, satu misi dalam mencapai prestasi. Tim olahraga. Saya mengalami itu. Saya bukan hanya
orasinya, tapi saya mengalami itu. Dan sampai hari ini saya masih senang olahraga itu. Ini Kak Medi dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan pada siang hari ini. Selanjutnya, sportivitas itu yang ini dimiliki oleh teman-teman tim di olahraga, yaitu bahwa ketika olahraga itu sebenarnya nggak ada lawan, hanya sparring partner. Karena buktinya, ketika kita dikalahkan oleh klub lain, misalnya ada pertandingan sepak bola, kita kok kalah dalam pertandingan itu. Di luar lapangan kita merasa bersaudara, sportif sekali, berpelukan. Bahkan kalau hari ini mungkin ngopi-ngopi bareng. Kalau bahkan ada minuman yang perlu diberikan, kita berikan. Ada makanan snack yang perlu diberikan, kita berikan sehabis bertanding itu. Terus kita mempelajari introspeksi diri kita, tim atau klub kita. Kenapa tadi kalah dalam pertandingan? Oh, kita kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, mereka kenapa hebat lebih hebat dari kita? Oh, mereka punya kelebihan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita ingin memiliki kelebihan itu. Nah, ini sebuah kompetisi, ya, nilai kompetitif yang ada di olahraga ini, yang menurut saya, kalau itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, maka terjagalah nilai persatuan dan kesatuan kita. Termasuk di Papua akan hidup yang berdampingan, di situ semuanya bersaudara, semuanya bagian dari kita sendiri, bukan orang lain. Itu yang saya kira sportivitas yang bisa diambil di olahraga. Kemudian yang kedua adalah kemauan prestasi. Ya. Semua itu berharap menciptakan prestasi. Itu olahraga. Apalagi tim atau klub. Tim, ya, pemain yang di dalam satu tim itu semuanya satu visi, satu misi, ingin menciptakan prestasi. Ini kalau kita filosofiskan, ya, dan bisa diterapkan di dalam kita bernegara, berbangsa dan bernegara, insya Allah Indonesia ini akan muncul atlet-atlet prestasi baik di olahraga maupun di bidang-bidang lain. Olahraga hanya bagian secara filosofis yang perlu kita jadikan referensi bagaimana semuanya bersemangat untuk menciptakan atau menghasilkan prestasi yang terbaik. Dan prestasi itu nanti akan mendapat penghargaan, yaitu medali dan sebagainya. Medali itu menurut saya adalah sejarah hidup. Legasi yang kita buktikan, yang kita ukir dalam kehidupan kita. Itu kalau dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, semuanya punya semangat untuk yang akan dicontoh oleh seluruh bangsa atau generasi kita. Sebagaimana tadi disampaikan, banyak tokoh-tokoh prestasi olahraga yang dari Papua, ya seperti itulah. Sampai sekian puluh tahun tetap dikenang, karena meninggalkan prestasi sebagai legasi, sebagai hasil monumen atau bukti monumental dari seluruh yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya. Yaitu manusia meninggalkan nama baik. Kalau gajah meninggalkan gading. Ini sangat bisa kita lihat pelajaran dan pembelajaran hidup itu muncul dari dunia olahraga. Dan mungkin ya Bapak Ibu yang ada di grup webinar ini yang mengalami tahun-tahun 80 sampai 90, bagaimana semangat olahraga itu tanpa dihalangi kondisi yang ada. Kalau hari ini kita lihat, kita rasakan seluruh fasilitas saya kira akan lebih baik. Baik komunikasi ataupun venue-venue yang diadakan di berbagai kota tadi, saya kira fasilitas tempat olahraganya akan lebih baik. Tentu itu menjadikan motivasi seluruh dari atlet untuk semakin motivasi untuk menghasilkan nanti akan itu akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini. Berikutnya, semangat dalam olahraga itu
ada semangat kaderisasi. Nah ini, kalau kita berprestasi selalu berpikir nanti generasi saya, adik-adik saya, generasi adik-adik saya bisa juga melanjutkan merintis prestasi ini. Nah ini semangat kompetisi, semangat mengkader, kompetisi ini kompetisi kaderisasi untuk menciptakan kader yang lebih baik atau generasi yang lebih baik. Ini kalau bisa diambil dari semangat olahraga untuk bangsa kita ini, maka luar biasa. Maka luar biasa. Termasuk hari ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, bagaimana bersemangat terus membangun bangsa kita ini, mewujudkan fasilitas-fasilitas umum dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia yang adil dan merata, termasuk di wilayah Papua yang hari ini kita rasakan sudah banyak mengalami kemajuan, baik secara teknologi, secara fasilitas yang ada, ini juga tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dengan ini kami berharap tentu masyarakat Papua akan menyambut dengan sebuah tindakan yang positif, tindakan yang tadi semangat berprestasi sebagaimana PON yang akan diselenggarakan di Papua ini mengandung sebuah motivasi, mengandung sebuah kita dalam sosial kita, dalam wilayah kita bernegara, berbangsa dan bernegara, serta bagaimana kita menciptakan kerukunan antarumat beragama yang ada di bawah naungan Pancasila yang tercinta, yang kita jadikan dasar negara seterusnya. Dan berikutnya adalah kaderisasi ini akan juga berorientasi pada regenerasi. Bagaimana nanti kader-kader yang kita siapkan itu bisa mengganti menjadi penerus prestasi yang hari ini sudah diciptakan. Selanjutnya adalah di dalam olahraga ini yang luar biasa lagi, menumbuhkan rasa nasionalisme, menanamkan rasa patriotisme, apalagi berhadapan dengan, mohon maaf, negara lain ketika kita berkompetisi, mungkin di tingkat Asia, ASEAN, atau mungkin tingkat dunia. Inilah mencontohkan pada pribadi kita bahwa kita ini harus memiliki, harus tertanam jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme yang punya semangat untuk bagaimana menyuguhkan, untuk memberikan prestasi terbaik untuk keharuman nama bangsa dan negara kita. Insya Allah dengan begitu, prestasi itu juga akan menumbuhkan patriotisme. Buktinya ketika kita menjadi juara, itu juga menangis karena bangga, karena merasa bisa membantu, memberikan nama baik, mengukir nama baik untuk bangsa dan negara. Kalau kalah juga nangis, nangisnya karena menyesal tidak bisa menyuguhkan prestasi terbaik. Ini yang saya kira perlu diwarisi oleh generasi-generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kita berhadapan era globalisasi ini. Era 4.0 yang tantangannya makin berat. Tapi tentu kita ketika ada tadi patriotisme yang tertanam, semua akan ada jalan keluarnya, akan dicari solusinya. Termasuk mudah-mudahan di Papua yang sebagian tadi daerah masih ada kondisi yang kurang kondusif, mudah-mudahan dengan semangatnya PON ke-20 di Papua ini akan membangkitkan kesadaran mereka, semangat mereka saudara-saudara kita yang mungkin belum diberi kesadaran oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan segera diberi kesadaran untuk bagaimana berprestasi, bagaimana berbuat baik, menanam nilai-nilai kebaikan untuk bangsa dan negara kita, sebagaimana gambaran di olahraga ataupun ke-20 yang akan dilaksanakan di Papua ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, kalau kita berdoa, saya sebagai umat Muslim membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan rencana acara yaitu PON ke-20 di Papua
kesuksesan, dan semuanya kondusif dan menghasilkan prestasi yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Terima kasih. Sedikit saya mengulas tentang filosofis di olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk Dr. Muhammad Arif MA, Provos Baser Nasional Koordinator Gus Dorian Nganjuk Jatim. Yang kami sapa dengan Kakak Arif. Bagaimana Gus? Arif suruh doa mewakili Muslim, jangan Fatihah saja. Arif. Oh. Halo? Gus Arif mohon mewakili Habib Reza doa ya, Gus. Jangan Fatihah saja. Gimana Gus? Gus Arif suruh mimpin doa mewakili umat Islam. Gus Arif suruh mimpin doa mewakili umat Islam. Halo, mewakili umat Islam. Mari. Dr. Muhammad Arif MA, waktu kami berikan perpanjangan waktu ya. Silakan, Kakak Arif. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan dan keselamatan untuk acara PON ke-20 di Papua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Taqdi lana bi jami'al hajat wa hiruna bi jami'i sayiat tarfa'una bi 'indaka al derajat. Wa tuballighuna bi salawat min jami'il khairat hayati ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan seluruh bangsa Indonesia, khususnya rekan-rekan kita, saudara kita yang ada di Papua, semoga terus bersatu melangkah satu langkah untuk mensukseskan acara PON ke-20 ini. Mudah-mudahan PON ke-20 diberikan keberkahan, kemanfaatan, menghasilkan prestasi untuk para atlet dan bermanfaat untuk bangsa dan negara, dan akan menjadikan sebuah sarana yang mempersatukan bangsa Indonesia untuk terus berbuat baik, berbuat manfaat untuk bangsa kita semuanya, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga NKRI terus berjaya, NKRI berprestasi, dan mudah-mudahan PON ke-20 di Papua selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Dari Engkau ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doanya, Terima kasih. Kakak Arif. Ada beberapa catatan ya, Kakak saya catat sportivitas intinya ya. Jadi di dalam pertandingan itu bukan musuh, tapi lawan bertanding, bukan musuh bertanding. Jadi pada saat di bertanding memang lawan, tapi setelah tidak bertanding kita kawan. Dan bukan ada istilah kalah, mengalahkan, tapi menang dan belum menang. Itu aja, karena belum menang suatu saat dia akan menang. Tapi kalau sudah kalah ya segala-galanya kalah gitu. Segala-galanya sudah. Terima kasih Kakak Arif. Terima kasih dukungan moral dan doa. Ada sempat diperpanjangan waktu untuk doa lagi. Perpanjangan waktu doa. Kakak Arif sabar ya, nanti mungkin bisa terlibat dalam menjawab pertanyaan dari beberapa peserta. Saya nanti stay dulu. Siap. Oke, baik. Mungkin kita bisa sapa kembali ya, Habib Reza Alhamid dari Papua. Gus, memang sudah tidak lagi bisa hadir. Kalau tidak, berarti sudah tidak ya? Ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita lanjut ke sesi berikut yang ditunggu-tunggu peserta ini. Host, mungkin saya bisa minta bantu